Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan mengadakan kuliah online untuk pertemuan ke-12 Matematika Diskrit. Materi yang akan saya sajikan adalah tentang shortest path, yaitu menentukan jalur terpendek dari sebuah graf. Baiklah, materi yang akan saya sajikan langsung saja. Ya, yang pertama adalah mengenai graf berbobot ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah memahami tentang teori graf ya. Nah, kalau graf itu adalah sebuah sebuah grafis atau garis yang terdiri dari simpul atau yang disebut dengan vertex dan sebuah sisi atau yang disebut dengan edge. Jadi sebuah simpul ya antara simpul dengan simpul yang satu itu diberikan bobot ya. Jadi sisinya itu bernilai sebuah angka. Contohnya adalah seperti gambar di bawah ini ya. Dari simpul A ke simpul B itu berbobot 12. B ke C 9, C ke D 14 dan seterusnya. Aplikasi graf ya adalah bisa diterapkan untuk menentukan lintasan terpendek ya, dengan menggunakan graf berbobot. Nah, bagaimana menentukan lintasan terpendek ya berdasarkan bobot minimum atau bobot yang paling kecil. Ya, contohnya penggunaan aplikasi graf ini ya seperti menemukan peta ya atau jarak dari suatu sumber ya atau asal ya lokasi asal menuju ke lokasi yang dituju ya. Misalkan antara dua kota ya kita bisa menentukan jarak terpendek ya, misalkan dari Grogol menuju ke Sudirman ya bisa melalui Tomang atau melalui Harmoni ya. Dari Tomang mungkin masuk dulu ke Selipi ya, baru masuk ke Semanggi dan menuju ke Sudirman gitu ya. Atau dari Tomang menuju atau dari Harmoni ke Monas ya, Tamrin baru menuju ke Sudirman ya. Jadi biasanya ya bobot atau sisi yang digunakan kalau dalam contoh kasus ini adalah jarak ya. Kemudian menentukan waktu tersingkat pengiriman pesan dua buah terminal pada jaringan komputer ya, ini adalah contoh dari aplikasi graf. Terdapat beberapa jenis persoalan lintasan terpendek, antara lain lintasan terpendek dari dua buah simpul ya, simpul A ke B, kemudian dari antara semua pasang simpul ya, simpul A, B, C semuanya ditentukan lintasan terpendeknya. Kemudian lintasan terpendek dari simpul tertentu ke simpul yang lain ya. Di mana nanti ada contoh soal ya, bagaimana menentukan dari A ke G misalkan. Kemudian yang keempat adalah lintasan terpendek antara dua buah simpul yang melalui beberapa simpul tertentu. Pada mata kuliah kali ini ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang persoalan yang ketiga ya, bagaimana menentukan simpul tertentu ke simpul yang dituju atau simpul yang lain. Ya, graf itu terdiri dari vertex atau dilambangkan dengan V dan sisi atau edge ya dilambangkan dengan E, dan sebuah simpul awal ya yaitu A. Kemudian kita misalkan akan menentukan simpul jarak terpendek ke simpul G
Ya, maka targetkan menuju G. Asumsi dari nilai bobot itu selalu positif. Jadi tidak ada negatif atau misalnya dia berlawanan arah ya. Itu bukan minus ya, tapi tetap nilai positifnya. Kemudian untuk menentukan lintasan terpendek dari suatu graf dapat digunakan algoritma Dijkstra, kemudian dan algoritma hapus. Ini beberapa algoritma saja yang akan kita bahas ya. Jadi algoritma yang lain sebenarnya ada, cuman yang lebih banyak menggunakan Dijkstra ini ya dibandingkan hapus. Baiklah, untuk algoritma Dijkstra ya adalah sebuah proses atau prosedur iteratif atau proses berulang ya yang mencari lintasan terpendek antara A dan Z dalam graf dengan pembobot. Prosesnya dengan cara mencari panjang lintasan terpendek dari sebuah simpul pendahulu atau simpul awal, kemudian menambahkan bobot-bobot tersebut ya untuk setiap simpul yang dilalui ya ke set atau ke kumpulan simpul S. Algoritma berhenti setelah mencapai simpul Z atau simpul tujuan. Baiklah, ini contoh dari algoritma Dijkstra. Ya. Nah, bagaimana kita menentukan jarak dari simpul A menuju simpul Z? Ya. Di sini ada bobot-bobot, ada A ke B 4, A ke C 2, B ke C 1, B ke D 5, C ke D 8, C ke E 10, dan D ke E 2, E ke Z 3, dan D ke Z adalah 6. Maka pertama adalah ya, tentukan lintasan terpendek dari A ke Z dengan cara solusinya adalah mulai dari simpul A dulu, ya lingkari dengan simpul A atau sebagai simpul awal. Tentukan jalur dengan bobot terpendek yang menghubungkan A dengan simpul yang lain. Mana bobot yang terpendek adalah 2 ya, yaitu A ke C. Ya, maka kita pilih jalur terpendeknya adalah C. Bisa kita tandai 2 itu adalah di sini ya. C sama dengan 2. Kemudian lingkari simpul C ya, tandai sebagai 2 ya. Kemudian tentukan jalur bobot terpendek yang menghubungkan C dengan simpul yang lain. Simpul yang lain di sini ada E, ada 10, ada 8, ada 1 ya. Ya, kalau dia C ke E itu 10, maka ditambah 2 berarti ini 12 ya. Sedangkan C ke D itu 8. Ya, 8 ditambah 2, 10. Kemudian C ke B 1 ditambah 2, 3 ya. Nah, di sini ada pilihan 3 ditambah 5, 8 ya. 8. Ini bisa kita hapus 10-nya. Ya. Berarti pilihannya ada ke melalui B dan D itu 8 atau melalui E 12. Ya. Maka yang paling tepat adalah C ke B baru B ke D. Ya. Jika jalurnya lebih dari 1, pilih jalur dengan bobot terendah. Ya, bobot terendahnya bisa kita hitung dulu ya terlebih dahulu. C ke E-nya adalah totalnya adalah 12. Kemudian C ke D itu adalah 8. Ya, maka kita bisa pilih C ke B, kemudian B ke D. Ya. Nah, ini adalah 8 dan di sini adalah 12 tadi ya. Kemudian 8 ditambah 6 itu totalnya adalah 14. Sedangkan 8 ditambah D ke E itu 10 adalah 10 ya. Bisa 10 di sini.
12-nya kita coret ya, karena tidak ada yang lebih efisien, yaitu menggunakan 10, berarti D ke E itu 10, E ke Z itu 13. Ya. Ya. Kalau C ke E, kemudian 12 ditambah 3 kan 15 ya. Nah ini kita udah nggak gunakan lagi jalur yang di sini. Ya. Apalagi jalur yang di sini ya. Kalau di sini kan 2 ya, 2 tambah 8, 10 ya. Itu lebih besar daripada 8, maka kita tidak gunakan lagi. Ya. Ini juga tidak kita gunakan, berarti ada 2 pilihannya, 2 atau 6. Ya. Kalau 8 ditambah 6, 14. Sedangkan ini D ke E itu 8 tambah 2, 10, 10 tambah 3, 13. Maka solusi terbaik adalah D ke E. Kemudian baru E ke Z. Maka bisa kita tarik ya garis penanda dari D ke E, kemudian E ke Z. Nah, ini adalah metode dari Jiskra ya. Maka total nilainya bisa kita hitung ya. 2 ditambah 1 ditambah 5 ditambah 2 ditambah 3 adalah 13. Nah, ini adalah shortest path yang tepat nilainya 13. Kemudian ada algoritma TKD atau hapus ya. Hapus ini adalah melakukan ya penghapusan jalur yang berbobot paling besar ya. Algoritma hapus merupakan salah satu algoritma atau cara untuk memperoleh jalur terpendek dari sebuah graf berbobot. Langkah-langkah yang dilakukan adalah menggunakan algoritma hapus adalah sebagai berikut. Tentukan simpul awal sama seperti yang tadi. Hapus sisi dengan bobot yang paling tinggi dengan syarat jika sisi ini dihapus, graf awal tidak terbagi menjadi 2. Jadi harus tersambung grafnya ya, jangan sampai terputus. Proses penghapusan sisi selesai setelah tidak ada lagi sisi yang dapat dihapus. Nah, contohnya seperti ini ya, tadi sama kasusnya ya. Maka kita lihat sisi yang tertinggi mana? Oh, ada 10. Ini bisa kita hapus ya. 10. Kemudian ada 8 ya. Kita hapus ya. Kemudian ada 6 ya. 6 ini bisa, kan tinggi ya. Dibandingkan 3 ya, bisa kita hapus. 6. Kemudian kalau 5 kita hapus, maka dia akan terputus. Maka sebaiknya tidak dihapus ya. Kemudian ada 4 ini ya. Bisa kita hapus. Maka jalurnya sama ya dengan cara Jiskra tadi ya. Ya. Tapi ada kelemahan dari algoritma hapus ini ya. Kalau tidak tepat salah menghapusnya ya, misalnya contohnya kita menghapus ya ini ya. Kita harus memperhitungkan perlu menghapus 6 atau perlu menghapus 3. Kita tambahkan dulu ya. 2 tambah 3 itu 5. Ya di sini 5. Ya daripada di sini 6 gitu ya. Makanya bisa kita hapus ya. Jadi harus diperhatikan juga jumlahnya ini. Jangan sampai kita menghapus tapi sebenarnya jalur itu adalah jalur yang terpendek ya. Jadi kita menghapus salah memprediksi karena ada tidak menghitungkan nilai-nilai yang lainnya. Ya. Maka solusinya adalah sama dengan solusi Jiskra tadi ya. Di totalnya adalah 13. Ya. Demikian materi pertemuan 12 kita, yaitu menentukan shortest path. Ya, kalian akan memahami lebih lanjut ya setelah mengerjakan tugas-tugas yang akan saya berikan. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.